Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana lebaran teman-teman kemarin? Apakah teman-teman melihat banyak hewan kurban yang dipotong? Pasti tentunya ya. Atau teman-teman mendapatkan daging kurbannya? Ayo diapakan dagingnya. Nah, hari ini kita melanjutkan belajarnya ya. Dan semoga teman-teman masih terus semangat untuk belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Ayo teman-teman, kita perhatikan gambar ini ya. Ayo, apa yang mereka sedang lakukan ya teman-teman? Iya betul, bermain. Mereka sedang bermain sundamanda, sepak bola, layang-layang, ada yang bermain kelereng dan ayunan. Nah, mereka bermain dengan rukun, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang saling merebut mainan, dan tidak ada yang bertengkar. Ustazah mempunyai gambar nih teman-teman. Nah, kita checklist yuk gambar mana yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita mulai dari gambar yang pertama ya teman-teman. Gambar yang pertama ada anak-anak yang sedang bermain kelereng. Nah, apakah mereka bermain dengan rukun teman-teman? Iya, mereka bermain dengan rukun. Yuk kita centang. Nah, gambar yang kedua ada gambar yang anak-anak sedang bermain sepak bola. Ternyata ada anak yang sedang bertengkar ya teman-teman. Berarti itu gambar yang menunjukkan tidak rukun. Nah, kita beralih ke gambar selanjutnya ya teman-teman. Ada anak yang bermain ayunan. Apakah mereka bermain dengan rukun teman-teman? Iya, mereka bermain dengan rukun. Yuk kita checklist. Nah, gambar yang keempat ada anak yang sedang berebut mainan teman-teman. Berarti mereka tidak rukun ya teman-teman. Untuk gambar selanjutnya ada anak yang berebut mainan teman-teman. Apakah itu menandakan hidup rukun teman-teman? Iya, tidak ya teman-teman. Dan selanjutnya ada anak yang terjatuh lalu ditertawakan oleh teman-temannya. Apakah itu termasuk hidup rukun teman-teman? Tidak ya teman-teman. Saat bermain kita seharusnya tolong menolong. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pastinya ya teman-teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kalian curang atau kalian bermain dengan rukun? Tentu ya teman-teman, kita harus bermain dengan rukun, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling membantu. Nah, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak ya teman-teman. Bagaimana kita dapat bermain kalau tidak rukun? Di bawah ini ada percakapan antara Farzan dan Amar. Farzan berkata, "Mar, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Amar menjawab, "Ayo Zan, kita ajak teman yang lain." Farzan, "Boleh saja Mar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Amar berkata, "Tapi Zan, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Farzan menjawab, "Tidak apa-apa Mar, ayo aku bonceng dengan sepedaku." Farzan dan Amar mengajak teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Farzan dan Amar selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan.
Nah, teman-teman, apakah itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, kita harus mengakhirinya dengan tanda seru. Nah, ini contoh tanda seru ya teman-teman. Berarti pada percakapan Farzan dan Ammar ada kalimat ajakan juga loh teman-teman. Yang mana hayo? Iya betul, ada perkataan Farzan yaitu ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, yang mana lagi coba teman-teman? Iya, perkataan Ammar yaitu ayo Zan, kita ajak teman yang lain juga ya. Yang ketiga ada lagi teman-teman, yaitu perkataan Farzan. Tidak apa-apa Mar, ayo aku bonceng dengan sepedaku. Nah, kalimat itu juga diakhiri dengan tanda seru loh teman-teman. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati dulu. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar. Kita disuruh mengurutkan adik-adik sehingga membentuk sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar pertama, kedua, atau ketiga nih? Kalau dilihat percakapannya, yang gambar pertama itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada kalimat ajakannya, ada kata mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu gambar yang berikutnya adalah gambar mereka bermain kelereng. Lalu gambar yang terakhir ada percakapannya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini ada kata ajakan dari Udin mengajak si Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama? Ya, yang pertama adalah gambar yang paling bawah sendiri. Lalu setelah itu gambar yang mana adik-adik kalau dibuat cerita? Apakah langsung merapikan tempat bermainnya? Tidak, mereka pasti bermain dulu kan? Nah, berarti urutan kedua adalah gambar ini. Dan urutan ketiga, ya gambar ini. Kalau disusun ceritanya, Udin mengajak Edo dan Made bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kalau diurutkan seperti itu adik-adik. Kalian tahu tidak jenis permainan ini? Iya betul, layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, ada gerakan bermain dengan tangan. Nah, gerakan tangan kita mungkin ya saat menarik layang-layang itu menggunakan gerakan tangan. Lalu gerakan kaki ketika kita melangkah. Nah, mungkin kita juga melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan anak bermain dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan. Di antaranya adalah tangan, kaki, dan kepala. Jadi tarian itu bisa dilihat atau bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Dari bermain bisa kita buat tarian. Contohnya tarian Sudamanda ada tarian cublak-cublak suweng. Karena kita bermain cublak-cublak suweng itu juga bisa dibuat tari. Kita sudah pernah belajar kan membuat kalimat ajakan waktu di kelas 1.
Untuk mengingatkan kalian, yuk kita buat percakapan antara Farzan dan Amar. Kalian boleh menggambarnya seperti komik loh. Ustazah tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.